Semangat pagi di hari Kamis 4 Maret 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah, memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema perenungan yang mengambil ungkapan Jawa, dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk. Bila diartikan masing-masing kata, dikempit berarti didekap, dijepit di bawah ketiak. Koyo berarti seperti. Wade adalah barang dagangan berupa kain. Pada masa lampau, kain entah itu berupa jarit, ikat kepala, dan lain sebagainya, merupakan sesuatu yang cukup memiliki nilai jual lumayan tinggi. Orang yang akan menjual kain model itu secara eceran, umumnya akan dilakukan dengan cara mengempit di bawah ketiaknya. Membawa dengan cara demikian itu mengesankan bahwa kain yang dibawanya memang bernilai atau disayang oleh orang yang bersangkutan. Kata dijuju berarti disuapin atau dijejali di dalam mulut atau paruhnya. Manuk adalah burung. Anggota keluarga Allah, perilaku dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk, menunjukkan begitu besarnya rasa sayang orang yang bersangkutan pada kain atau burung yang dibawanya. Hal ini sebenarnya menjadi kiasan betapa begitu besarnya kasih sayang orang tua kepada anaknya. Diibaratkan dilindungi dengan cara dikempit di bawah ketiak dan dijuju, disuapi sekenyang-kenyangnya seperti burung. Maka sebenarnya sangatlah tidak pantas kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya. Pasti dalam kehidupan ini tidak ada orang tua manapun yang ingin menuntut balas kepada anak-anaknya. Seharusnya dan selayaknya setiap anaklah yang mengerti diri dengan berbakti kepada orang tua dan membahagiakannya. Anggota keluarga Allah, lewat leksionari bacaan pertama hari ini, kita akan mempergumulkan sabda bahwa Tuhan memperlakukan umatnya dengan cara dikempit kaya wade, dijuju kaya manuk. Kitab Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai 9a. Demikian. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel.
Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Demikian kesaksian dari kitab Keluaran 19 ayat 1-9a. Anggota keluarga Allah, dalam kehendak dan karyanya sendiri, Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju tanah perjanjian di Kanaan. Israel berada di Mesir ketika Yusuf menjadi orang nomor 2 setelah Firaun dan mempunyai kuasa penuh mengatur kebutuhan logistik di sana. Namun setelah beranak cucu menjadi sangat banyak dan Yusuf pun sudah mati. Penerus Firaun tidak lagi mengenal Yusuf dan merasa khawatir akan banyaknya jumlah orang Israel. Maka kemudian Israel ditindas di Mesir. Bangsa Israel merintih, menangis, berkeluh kesah karena penindasan tersebut. Dan Tuhan berkarya untuk mengajak mereka keluar dari bangsa penindas tersebut. Namun, ketika Tuhan mengajaknya keluar dari Mesir, dalam perjalanan seringkali bangsa Israel menyatakan diri, apakah aku akan dibunuh di padang gurun? Lebih baik mati di Mesir sekalipun dalam penindasan daripada dibunuh di padang gurun dalam keadaan kelaparan. Maka setelah berangkat dari Rafidim sampai di padang gurun Sinai untuk berkemah di sana. Di padang gurun itu Tuhan mengingatkan bagaimana Tuhan telah berkarya bagi bangsa Israel. Bangsa Israel diperlakukan bagai dikempit kaya wadi, dijuju kaya manuk. Ayat 4 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Anggota keluarga Allah, tujuan Tuhan mengingatkan Israel bukan untuk menuntut balas jasa Israel. Karena memang Israel tidak akan pernah mampu membalas karya Tuhan tersebut.
Tujuan Tuhan adalah agar bangsa Israel tetap berada dalam kempitan Tuhan seperti wadi, dan selalu merasakan bagaimana Tuhan selalu menyuapi, memberikan makan kepada mereka. Anggota keluarga Allah, kalau dalam ungkapan Jawa, wadi yang dikempit adalah benda mati yang hanya manut dan tidak akan jatuh jika yang ngempit tidak terlena atau dijambret atau diambil paksa oleh orang lain. Sedangkan Israel adalah suatu umat yang hidup, bahkan dengan segala kebebasan di dalam bersikap. Bukankah manusia diciptakan oleh Allah dengan kebebasan dalam berkeputusan akan tetap taat kepada Allah atau menuruti hawa nafsunya sendiri? Demikian juga Israel memiliki kebebasan dalam berkeputusan akan tetap dalam kempitan Tuhan, hingga akan selalu merasakan dirawat, disuapi, dicukupi oleh Tuhan, atau akan berot dalam istilah Jawa, yaitu memaksakan diri untuk melepaskan diri dengan paksa dari kempitan Tuhan. Maka sabda Tuhan lewat Musa di dalam ayat 5 menjadi kesaksian bagi kita. Jadi sekarang, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia umat Israel pada waktu itu menyatakan keputusannya. Ayat 8a memberikan catatan kepada kita, seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Bangsa Israel berkeputusan akan tetap berada dalam kempitan Tuhan. Mereka rindu untuk selalu merasakan suapan Tuhan. Mereka rindu untuk selalu bagaimana Tuhan menyayang mereka. Bangsa Israel tidak perlu membalas jasa, melainkan hanya perlu tidak berot, tidak melepaskan diri dengan paksa dari kempitan Tuhan. Itu berarti bangsa Israel bersedia tidak akan menggunakan kekuatan, kemampuan sendiri, ataupun tidak akan menggunakan kekuatan, kemampuan bangsa lain. Bangsa Israel hanya akan mengandalkan dan mengikuti kehendak Tuhan. Dalam hal ini, harusnya tidak ada lagi kalimat lebih baik mati di Mesir sekalipun dalam penindasan daripada mati di padang gurun dengan kelaparan. Untuk mewujudkannya, hanya membutuhkan keyakinan penuh seperti Abraham yang tidak jumbu laler atau peragu di dalam perenungan sabda hari Selasa lalu, atau membuang keinginan untuk menjadi jenis panditane antake seperti perenungan sabda hari Rabu kemarin. Sebagai anggota keluarga Allah, mari bersama belajar kepada Israel yang berani menyatakan segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Karena sebenarnya kita sudah menerima penghapusan dosa dari anak domba Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itu berarti sama seperti Israel, kita sudah berada dalam kempitan Tuhan. Dan kita akan selalu dijuju, disuapin oleh Tuhan. Mari kita bersama berjuang dengan bangsa Israel untuk hanya mengandalkan dan melakukan kehendak Tuhan.
Sekalipun kita memiliki kebebasan di dalam berkeputusan, namun selayaknya kita tetap berada dalam kempitan Tuhan agar selalu merasakan bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi kita dengan jujuan atau suapan yang diberikannya. Kalaupun terkadang atau justru mungkin saat ini di antara kita sedang merasakan keadaan yang tidak enak, tidak nyaman, entah karena bencana, entah karena sakit penyakit, entah karena dampak pandemi COVID, entah karena pergumulan-pergumulan yang lain, pergumulan tentang pandemi yang tidak kunjung selesai dan lain sebagainya. Kiranya kita dijauhkan dari sikap dan rasa hati tidak menerimakan keadaan. Seperti Israel yang dulu sering menyatakan lebih enak mati di Mesir daripada di padang gurun dalam keadaan kelaparan. Karena sebenarnya ketika kita dikempit bagaikan wade, kita dijuju bagaikan manuk, kita sedang dibawa Tuhan menuju tempat abadi yang penuh damai sejahtera sejati. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur dan menaikkan puji kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kalau kita diingatkan sebagai bagian orang-orang yang telah menerima karya penyelamatan penghapusan dosa oleh Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, kita sudah di dalam kempitan Tuhan. Kita dikempit kaya wade, kita dijuju kaya manuk. Dan Tuhan tidak akan menegakkan kita sekalipun keadaannya mungkin sulit. Namun layak kita belajar untuk selalu berserah diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihi kita, Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi Israel dan itu diwujudkan dalam hidup kita juga. Kita menanggapi sabda hari ini dengan menyanyikan Kidung Pasaman Kristen BMGJ nomor 83, Pasrah Dateng Gusti. Gusti kawula tresna dumateng Paduka, kula masrahaken manah patan kalian nyawa. Paduka kang agung sih ingkang sampun menang, saestu kula tresna dumateng Paduka. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta bejagesan. Kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta bejagesan.
lan galekung sangsara pinendang watosa pramila kula ugi tresna dhateng Gusti wa tresna mring sesami kanthi trusing ati kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecakesan kula pasrah patan nyawa Gusti ingkang angasta pecakesan. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kami, seperti tatkala Allah mengasihi bangsa Israel di dalam penindasan di Mesir. Engkau membebaskan kami, Engkau berkarya dengan kehendak-Mu sendiri, dan Engkau mewujudkan karya-Mu dengan tangan-Mu sendiri, membebaskan kami. Anggota keluarga Allah yang semestinya dalam naungan dosa, dalam dekapan dosa, dalam kuasa dosa, Engkau membebaskan kami melalui penebusan Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah. Dan ketika kami ditebus, kami sedang diajak untuk berjalan menuju kekekalan damai sejahtera sejati. Dan ketika kami diajak berjalan menuju kekekalan damai sejahtera sejati, kami dikempit kaya wade, dijuju kaya man oleh Tuhan Allah. Sekalipun memang harus ada berbagai macam keadaan yang tidak nyaman dan tidak baik. Layakkan kami untuk selalu merasakan kasih-Mu, layakkan kami untuk selalu berserah melakukan kehendak-Mu sekalipun keadaannya tidak baik. Allah kehidupan, aktivitas dan kegiatan kami hari ini sepenuhnya kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu dengan segala kondisi dan keadaan yang ada. Biarlah apapun pekerjaan dan aktivitas kami tetap merasakan kami sedang dikempit kaya wadi, kami dijuju kaya manu oleh Tuhan Allah sendiri. Mampukan kami juga mengajak anak-anak kami di usia belajar mereka merasakan bahwa mereka juga dikempit kaya wadi, dijuju kaya manuk, nanging tetapi bukan oleh orang tua, oleh Tuhan Allah sendiri yang melakukannya. Sekarang kami berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah yang merasakan kelemahan ragawi dengan sakit penyakit, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun yang harus ada, sakit penyakit dampak COVID, dan sakit penyakit apapun yang sedang terjadi. Ataupun bagian anggota keluarga Allah yang merasakan dampak bencana sehingga mengalami kelelahan, kelemahan ragawi, manusiawi, baik secara fisik ataupun psikis. Semua tetap merasakan hidup bagaikan dikempit kaya wadi, dijuju kaya manuk oleh Tuhan Allah sendiri, sehingga kami boleh merasa damai sejahtera yang dari Tuhan. Sekarang berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai pedesaan-pedesaan. Berdoa untuk wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dalam segala kondisi dan keadaan. Tidak lupa berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di dalam membangun diri, semakin mengajak umat manusia merasakan bahwa Tuhan selalu berkarya, bagaikan ngempit kaya wadi, juju kaya manuk bagi setiap orang. Terlebih ketika orang percaya kepadanya, Engkau berkuasa sepenuhnya. Para medis dalam segala aktivitas menjadi garda paling depan suasana penanganan pandemi, Tuhan pun berkuasa sepenuhnya. Program vaksinasi dengan segala kondisi yang ada, keterbatasan manusia, Tuhan pun berkuasa karena sebenarnya bukan vaksin yang akan menyelesaikan permasalahan kami, kasih kuasa Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kalaupun Tuhan memakai vaksin yang diprogramkan dan dilaksanakan, biarlah kasih Tuhan yang ada, kasih Tuhan yang kami rasakan sedang ngempit kami seperti wade dan juju kami seperti manuk. Allah kehidupan, itu doa-doa kami.
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin kami, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, kalau dalam kehidupan ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Sekarang bersama-sama dengan masyarakat membangun kehidupan menggapai damai sejahtera-Mu, Tuhan berkuasa penuh. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap merasakan bahwa kita masih di dalam kempitan Tuhan. Kita dikempit kaya wadi, dijuju kaya manuk oleh Tuhan Allah sendiri. Dan kita diperkenankan untuk selalu menerima dan merasakan berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, turun tercurah, berlimpah, ngempit, kaya wadi, juju kaya manuk bagi setiap anggota keluarga Allah. Amin.